Kita akan tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji nama Tuhan, memuliakan Engkau dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersukacita, kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Dan Tuhan sebentar, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan dimuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi youth yang hadir pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, shalom. Iya, senang sekali hari ini kita ada di tempat ini untuk kembali berkumpul, bersekutu, beribadah di tempat ini. Satu kali di sebuah lapangan yang besar, ya, ada kerumunan banyak orang, ya. Di situ ada banyak sekali orang bertepuk tangan menyaksikan satu orang pemanah yang cukup handal. Yang mereka itu, dia itu sebenarnya panglima perang. Lalu di panglima perang itu mengambil busur dan juga mengambil anak panah, kemudian melepaskan anak panah itu. Dia lepaskan anak panah yang pertama, pas mengenai sasaran, tidak meleset satupun. Lalu dia ambil lagi anak panah yang kedua, lalu dilepaskan lagi dari tali busurnya. Dan anak panah itu tepat mengenai sasaran yang kedua kali. Dan begitu seterusnya sampai 100 kali, pemanah itu melepaskan anak panah itu. Dan ternyata apa? Yang ke-100 kali ternyata anak panah itu tepat mengenai sasaran. Tidak meleset sedikit pun. Lalu tiba-tiba ada seorang tua yang sangat sederhana. Dia datang dan kemudian dia berkata begini. Ya, itu hanya keahlian dari sebuah kebiasaan yang diulang-ulang sehingga bisa memanah tepat pada sasarannya. Lalu mereka semua tertegun. Wow, siapa ini orang tua yang berani-beraninya mereka masuk ke lapangan itu dan mengatakan seperti itu. Lalu sebagian dari mereka yang berkerumun di situ, lalu dia berkata begini, Bapak tua, apa maksud Bapak mengatakan seperti itu? Lalu Bapak tua itu dengan perlahan-lahan dia ambil sebuah guci minyak tanah, lalu diambil dan ditaruh di tengah lapangan. Kemudian dia ambil koin juga, koin kuno yang di tengahnya itu ada lubangnya. Lalu dia taruh guci minyak tanah, kemudian di mulut guci itu ditaruhlah koin. Koin yang kuno, yang tengahnya ada lubangnya. Lalu dia mengambil gayung yang berisi minyak tanah penuh, lalu dituangkan ke dalam guci tadi. Melalui apa? Melalui lubang kecil yang ada di koin tadi. Dan perlahan-lahan dia tuangkan dengan sangat hati-hati. Ternyata apa? Pelan-pelan kemudian dan seterusnya. Akhirnya apa? Guci itu menjadi penuh dengan minyak tanah. Dan tidak ada setetes pun yang mengenai apa? Koin itu. Semua bersorak-sorai, wow, Bapak ini baik luar biasa. Lalu Bapak ini dengan rendah hati dia bilang begini, ini hanya sebuah kebiasaan. Dari latihan berulang-ulang yang saya lakukan sehingga bisa melakukan seperti ini. Nah,
Saya panggil apa? Adik-adik semua, ya guys, semuanya. Ternyata apa? Ternyata sebuah kebiasaan, sebuah hal yang dilatih terus-menerus bisa menyebabkan sebuah hasil yang luar biasa. Bayangkan 100 anak panah dilontarkan dari busurnya, ternyata tidak ada yang meleset. Kemudian bapak tua tadi, tukang minyak tadi, dia menuangkan minyaknya ke dalam botol minyak tanah melalui lubang kecil di koin itu, dan tidak ada setetes pun yang menetes ke koin itu. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang dilakukan berulang-ulang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 30 menit ke depan, tinggal 22 menit ya. 22 menit ke depan saya akan menyampaikan sebuah hal yang kalian mesti belajar tentang apa? Tentang membangun kebiasaan baru. Tentu saja membangun kebiasaan baru yang lebih baik daripada yang dulu-dulu. Daripada yang lalu. Secara natural kita semua dilahirkan itu dalam keadaan berdosa. Dan tiap-tiap hari kita bergaul juga dengan orang-orang yang berdosa. Dan kita akhirnya mempunyai kebiasaan-kebiasaan sebagian yang berdosa juga. Nah, kebiasaan-kebiasaan lama itu yang seharusnya kita tinggal dan kita memulai dengan kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru itu adalah apa? Kebiasaan rohani kita, spiritual habit. Kebiasaan rohani yang kita akan bangun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang sangat mencintai Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu teladan tokoh yang luar biasa dari seorang Daud. Dari seorang Daud yang mungkin kita nggak menyangka kalau Daud itu bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Sebenarnya itu karena masa lalu Daud, masa kecil Daud. Nah, adik-adikku yang baik, yang dikasih oleh Tuhan, Daud itu tokoh Alkitab yang disegani. Bahkan sampai sekarang bangsa Israel itu mengeluh-elukan Daud ya, karena dia pernah menjadi raja di Israel. Ada di sana ya, benderanya pun disebut bendera Israel itu bendera bintang Daud ya. Daud itu salah satu tokoh yang luar biasa yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Allah sendiri menyatakan kepada siapa? Kepada Daud ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang apa? Yang berkenan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud itu adalah satu tokoh Alkitab, salah satu dari sekian banyak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi Daud, Daud juga mengasihi Tuhan luar biasa. Daud juga punya karakteristik apa? Daud juga berhasil di dalam setiap peperangan. Ya, di dalam 1 Samuel 17 itu dikisahkan di sana. Beberapa kali Daud melakukan peperangan, diutus oleh Saul, dan Daud tidak pernah mengalami kekalahan. Daud selalu menang. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke 33 sampai 37 ya. Dan Daud
luar biasa. Daud orangnya yang bertanggung jawab juga, dia menggembalakan domba, bertanggung jawab juga mengasihi Tuhan dan sebagainya. Daud orang yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Daud juga membangun relasi dengan Tuhan. Mazmur-mazmur Daud itu mencerminkan betapa Daud dekat dengan Tuhan. Yang paling favorit itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Itu menjadi ayat favorit saya pada waktu masa sekalian sampai sekarang. Saya itu favorit saya satu perikop itu, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang 6. Itu saya print lalu saya tempel di pintu kamar. Itulah Daud, ya. Daud luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, Daud itu bagaimana caranya dia membangun kebiasaan, ya. Bagaimana Daud membangun kebiasaan yang bertanggung jawab, yang mengasihi Tuhan, yang rajin dan setia, ya. Dia juga punya kompetensi yang luar biasa, ya. Mari kita buka dulu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 3 ayat saja. Sudah ketemu? Saya bacakan. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang apa? Yang baik. Itu digarisbawahi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Itu digarisbawahi. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Garisbawahi juga. Dan berlakulah setia. Dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Ini ayat perikop atau perikop, seluruh perikop itu ditulis juga oleh Daud. Ya, ditulis juga oleh Daud. Ya, ditulis oleh Daud. Ya, jadi Mazmur itu ditulis oleh beberapa penulis. Salah satunya adalah Daud. Ya, salah satunya adalah Daud. Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jadi Daud menuliskan begitu, lakukanlah yang baik. Nah, ini yang menjadi kita bisa mengetahui Daud itu siapa. Ternyata Daud itu rajin melakukan sesuatu yang baik. Perubahan yang dimaksud ya adalah perubahan yang ke arah lebih baik. Ya, makanya Daud berkata, lakukanlah yang baik. Dengan apa? Dengan setia. Ayat yang kedua, berdiamlah di negeri dengan setia. Jadi cara yang pertama supaya kita bisa membangun kebiasaan yang baik, yang pertama itu percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Nanti saya jelaskan. Percaya kepada Tuhan, lalu lakukan yang baik, lalu setia. Kemudian tetap bersukacita di dalam Tuhan. Itu kuncinya, ya, kuncinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya pada tahun 2002-2001 itu booming. Ada buku yang berjudul 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif yang ditulis oleh Stephen Covey. Ya, Seven Habit. Ya, The Seven, terkenal dengan nama The Seven Habit, dan itu saya baca berulang kali. Ya, 7 kebiasaan manusia yang baik. Dan saya mendapatkan sesuatu. Tahun-tahun itu saya diangkat menjadi kepala sekolah. Dan dari buku itu saya praktekkan, ya. Saya percaya yang menulis itu juga anak Tuhan juga. Jadi ada nilai-nilai firman Tuhan yang ada di dalamnya. Dan saya praktekkan itu. Apa nilai-nilai yang ada di buku itu, The Seven Habit itu saya praktekkan.
Dan puji Tuhan, selama 30 tahun saya bertahan menjadi kepala sekolah. Kenapa? Saya mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di tempat kerja, dimanapun saya berusaha. Itu The Seven Habits. Nanti adik-adik bisa baca, itu buku lama. Tapi saya tidak bosan membacanya, mungkin 2-3 kali. Setiap kali ada wakil kepala sekolah yang mau dipromosikan jadi kepala sekolah, saya selalu kasih tunjuk, ini kamu baca dulu. Kalau kamu bisa baca ini dan memahami ini, kamu akan bisa memimpin dengan baik. Ya, itu saya dapat berkat. Nah, itu dulu tahun 2002, sekitar 2001, 2002, 2003-an ya, itu. Jadi sampai sekarang tahun 2023, puji Tuhan, Tuhan masih memberkati saya duduk di jabatan yang sama. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dan ya mungkin gak kebetulan juga, buku-buku tentang habits itu banyak. Nah, yang sekarang lagi booming itu adalah buku, mungkin adik-adik pernah tahu namanya Atomic Habit tulisannya ya. Itu juga bagus ya. Agak bertolak belakang dengan The Seven Habits, tapi mengandung kebenaran juga. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, spiritual habit itu beda dengan konsep dunia. Saya jelaskan dulu. Adik-adik, saya jelaskan dulu begini. Kalian pernah lihat gambar atau pernah melihat tayangan video atau namanya gunung es, ya, gunung es. Ternyata fenomena kita itu seperti gunung es. Jadi apa yang kelihatan dalam kehidupan kita itu sebenarnya perilaku kita, itu yang nampak, itu hanya perilaku saja. Kalian masing-masing punya perilaku, itu yang nampak saja. Jadi kalau kalian lihat gunung es, itu yang nampak itu hanya sedikit. Tapi yang di dalam permukaan air itu lebih besar, jauh lebih besar. Kalau aslinya bisa berton-ton itu, beberapa ton. Ya, kalau kalian nggak bisa bayangkan, ya udah. Kalau kamu minum es itu ya, es batu ya. Kalau ditaruh di gelas, esnya itu hanya nampak dikit ya, kecil-kecil begitu. Tapi sebenarnya di bawahnya itu ada es yang gede-gede. Nah, itu fenomenanya juga kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan kita itu, di dasar kehidupan kita itu ada sesuatu yang tersembunyi. Karakter kita dan spiritualitas kita. Itu tidak tampak. Kalau perilaku mudah dibaca. Saya tahu perilakunya siapa ya. Secara langsung saya lihat perilakunya. Tetapi kalau karakter itu susah karena nggak kelihatan. Kecuali orang sudah punya keahlian dan bisa mendalami seseorang. Itu bisa mengenal, oh ini karakternya seperti ini karakternya seperti ini. Itu harus belajar ilmu jiwa. Nah, di paling dalam lagi itu namanya spiritualitas, kerohanian kita. Kerohanian kita itu yang paling dasar. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang paling dalam. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau konsep dari dunia, sebenarnya waktunya singkat ya. Kalau konsep dari dunia, membangun kebiasaan baru itu dimulai dari apa? Kalau konsep dunia, dimulai dari perilaku. Apa yang kamu lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan kamu. Dan apa yang menjadi kebiasaan kamu itu akan menjadi karakter kamu. Itu konsep dunia. Tapi kalau konsep Alkitab tidak seperti itu, ya.
Kalau konsep dunia, perubahan yang disebabkan karena kebiasaan perilaku, itu sifatnya hanya sementara dan sifatnya juga hanya kamuflase. Satu kali saya pernah melihat begini ya, saya pernah melihat anak ya, pada waktu jam tertentu itu mereka bubar ya, mereka bubar karena apa? Karena ada kebiasaan memang waktu-waktu seperti itu dia melakukan ritual ya, melakukan sesuatu ya, sembahyang atau apa nggak tahu ya. Nah setelah itu tidak ada yang memerintah, tapi kalau waktu jam segitu itu mereka bubar. Itu kenapa? Karena kebiasaan yang dilatih bertahun-tahun sehingga apa? Menjadi refleks otomatis. Ya, mereka refleks. Oh, kalau bunyi sesuatu ya langsung ya. Kalau kamu dengar bel di sekolah aja ya, analoginya begitu. Kalau dengar bel di sekolah, nggak usah ada yang merintah, nggak usah ada yang ini, langsung kita bubar dan masuk kelas. Dan itu secara otomatis, nggak usah diteriak-teriakin. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan otomatis. Nah, itu konsep dunia, ya. Jadi apa yang dilakukan berulang-ulang itu akan mengubah kita. Tetapi kalau firman Tuhan nggak seperti itu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pertama kali yang berubah itu sebenarnya kalau konsep Alkitab itu bukan perilaku kita. Ya, memang itu pada akhirnya seperti itu. Tapi kalau tidak dari dalam itu berubah, itu tidak akan perubahannya hanya sementara. Tapi kalau perubahan itu dari dalam, itu enggak akan perubahannya itu akan lama. Dan itu juga yang ditulis di buku Atomic Habit itu ya. Nanti karena waktunya terlalu singkat, nanti adik-adik baca sendiri saja. Ini bestseller, 1 juta eksemplar itu terjual. Jadi itu ya, ini bukunya. Saya nggak di-endorse oleh Gramedia atau penerbit buku ini, tapi buku ini sangat bagus ya. Buku ini memberikan tutorial bagaimana kalian harus berubah. Kita harus berubah. Ini bukunya. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, jadi kalau menurut Atomic Habit itu, ya, ini sesuai dengan firman Tuhan juga, ya. Kalau menurut Atomic Habit itu, ya, atom itu adalah bagian yang terkecil dari sebuah partikel. Tetapi itu bisa menjadi energi yang luar biasa. Jadi kebiasaan, biasanya kita membayangkan pengen perubahan yang besar, perubahan yang spektakuler. Tetapi apa? Kita lupa tidak melakukan perubahan-perubahan yang kecil. Padahal seharusnya itu yang harusnya kita mulai. Sama dengan pemuda remaja youth ini juga. Kalau kita pengen perubahan yang besar youth ini, saya pikir harus dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Dari setiap atom kita, dari setiap pribadi kita juga mengalami perubahan. Sehingga apa? Secara keseluruhan lambat laun akan berubah. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Atomic Habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Ya. Jadi nah ini ya. Ada 3 lapisan perubahan. Kadang-kadang kita pengen hanya fokus pada apa hasilnya. Oh, nanti kita pengen hasilnya youth ini menjadi youth yang banyak, ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa semua, ini semuanya dipenuhi oleh jiwa-jiwa.
Itu tujuan akhirnya, hasilnya. Padahal kita melupakan prosesnya yang ada di tengah. Dan yang lebih penting lagi adalah apa? Yang lebih penting lagi adalah identitasnya. Yang intinya itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Jadi kalau kita mau ingin terjadi perubahan di dalam diri kita, makanya kita harus berubah dari dalam. Dan perubahan yang kecil-kecil itu harus kita lakukan. Misalnya Aldo pengen jadi pengkhotbah yang ulung misalnya. Pengen jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi hal yang kecil-kecil tidak dilakukan. Bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Dari hal yang sederhana, dari hal yang atom itu harus berubah. Dari identitas kita sebagai anak Tuhan itu harus berubah dulu. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya punya predikat anak Tuhan. Nah, kalau dari dalam ini sudah berubah, nanti keluarnya juga berubah juga. Hal-hal yang kecil. Di rumah juga ya, tunduk sama orang tua, hormat sama orang tua, rajin membantu orang tua, rajin belajar, rajin meskipun udah kerja, belajar itu sepanjang hayat. Itu hal-hal kecil, tapi kadang-kadang kita mengabaikan itu dan kita membayangkan hasil yang besar. Mana bisa? Dan itu yang setiap kali gagal. Setiap kali kita gagal bukan karena kalian yang gagal, tapi sistemnya yang gagal. Prosesnya yang kalian tidak pahami benar-benar. Nah, itu yang seharusnya kalian pahami benar-benar. Ya. Jadi kalau kalian gagal mengalami perubahan, itu sebenarnya bukan kalian yang gagal, tapi sistemnya. Ya. Kalau kamu, bila Anda merasa sulit mengubah, masalahnya bukan terletak pada diri Anda. Masalahnya terletak pada sistem yang keliru. Sistem yang tadi ya, prosesnya itu sudah keliru duluan. Nah, makanya dari itu, yuk pemain musik bisa naik ke atas. Maka dari itu, adik-adik, sebenarnya masih panjang ini, tapi karena waktu ya sudah, kita akhiri saja. Jadi sebenarnya perubahan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang kecil kamu gak bisa berubah, maka hal yang lebih besar lagi. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu setia perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Saya belajar setia. Ya, mungkin hal-hal yang sederhana kelihatannya gak mendukung perubahan itu, tapi sebenarnya itu mendukung. Saya akhiri dengan kesaksian. Saya hari-hari ini sedang promosi merekrut siswa. Rekrut siswa ya. Dan rekrut siswa itu kalau sekolah itu sulit, agak sulit. Banyak orang yang orientasinya hanya hasilnya saja. Dia lupa melakukan hal-hal yang kecil. Yang setiap kali harus dilakukan. Datang pagi, salam pagi sama anak-anak, menyapa dan seterusnya, membangun kepercayaan dengan orang tua dan seterusnya. Itu kan hal-hal kecil. Itu hal-hal kecil yang dilakukan, tapi kadang-kadang enggak dilakukan. Mereka maunya instan. Di waktu-waktu terakhir mereka berbondong-bondong datang. Dan itu semuanya tidak efektif. Saya lakukan yang kecil-kecil dulu saya lakukan. Dan puji Tuhan hari ini saya mendapatkan murid hanya kurang sekitar 13 orang dari target 120 siswa. Karena apa? Saya memperhatikan yang kecil-kecil. Saya memperhatikan yang hal-hal yang sederhana. Sehingga apa? Menjadi dampak yang luar biasa. Sama Daud juga. Daud, adik-adikku yang kasih dalam Tuhan, boleh bangkit berdiri, kita akan nanti masuk dalam perjamuan. Daud ketika dia melesatkan ketapelnya dan dia mengenai ketapelnya itu, mengenai kepalanya Goliat. Adik-adik, apakah pernah memikirkan bahwa
dia memainkan ketapel itu bukan waktu itu saja. Dia pasti berlatih ratusan kali bagaimana dia menggunakan ketapel dan bisa melesatkan batu itu sehingga pas jatuh di jidatnya Goliat. Pasti dia lakukan itu, kalau enggak mungkin. Karena batu yang itu hanya 5 saja. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, lakukanlah hal-hal yang kecil dulu. Yang setia, hal-hal yang sederhana. Kalau mau jadi pemain musik yang handal, latihan tiap hari. 1%, lama-lama menjadi 100%. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pesawat itu berbelok, tidak mungkin dia berbelok menukik begini. Dia berbeloknya itu dari 1%, akhirnya dia bisa berbelok ke arah perubahan yang signifikan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kalian ingin berubah, lakukan yang kecil-kecil, lakukan hal yang sederhana, lupakan dulu tujuannya, hasil akhirnya itu lupakan dulu, tapi lakukan yang kecil-kecil, lakukan yang sederhana, maka yang besar nanti pasti kalian akan diberkati oleh Tuhan. Daud tidak pernah membayangkan jadi raja. Daud juga tidak pernah membayangkan dia bertemu dengan Goliat. Tapi dia lakukan hal yang kecil, menggembalakan domba. Dia berlatih dengan ketapelnya. Tapi akhirnya apa yang dikerjakan kecil-kecil itu, akhirnya dia berjumpa dengan Goliat. Dia berjumpa dengan Saul. Dan akhirnya dia menjadi raja Israel. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berubah dari perubahan yang sederhana, yang kecil. Nggak usah muluk-muluk, dari bangun pagi saja kalian harus belajar. Dari bangun pagi itu harus berubah. Dari tidur yang terlalu malam itu juga harus berubah. Hal-hal yang kecil sepele kelihatannya, tapi itu membawa dampak yang luar biasa. Kalau kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, mari jangan hanya dalam retorika saja, tapi sungguh-sungguh kita berubah. Mari kita naikkan pujian